Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi pendidikan ekonomi. Pada video kali ini, saya akan merangkum atau meresum mata kuliah studi kelayakan selama 1 semester. Untuk itu, pertama-tama, alhamdulillah, disyukur pada hari ini saya akan menyajikan sebuah tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah studi kelayakan yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Tin Hartini MPD. Baiklah, sebelum saya menjelaskan apa sih studi kelayakan itu yang saya dapat dalam 1 semester ini. Sebelumnya kita nggak pernah berpikir bahwa misalnya saya punya sebuah bisnis, belum pernah berpikir bahwa bisnis saya itu sudah layak atau belum. Tetapi setelah mengikuti mata kuliah ini, saya baru paham bahwa studi kelayakan ini dapat membantu dalam mengukur peluang keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Juga perlu melakukan beberapa hal seperti mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi peluang-peluang atau menentukan tujuan dan menggambarkan bagaimana situasi bisnis dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Jadi sederhananya, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah bisnis itu layak dijalankan atau tidak. Berbeda halnya dengan studi kelayakan proyek, atau studi kelayakan proyek lebih fokus pada melakukan penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek dibangun untuk jangka waktu tertentu. Jadi dengan melakukan studi kelayakan bisnis ini, seorang pengusaha atau seorang pemimpin jadi lebih mudah untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi kegiatan ini juga dapat menyelamatkan para pebisnis pemula dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan, apalagi kerugian besar, terutama bagi pebisnis pemula. Ada beberapa bidang yang akan diteliti dalam studi kelayakan ini. Ya, antaranya adalah tentang deskripsi pasar, deskripsi bisnis, teknologi yang diperlukan, terus detail mengenai finansial dan struktur organisasi bisnis tersebut. Jadi kesimpulan bisnis yang dirintis bisa maju. Selain ada beberapa bidang tersebut, kita juga jadi tahu beberapa aspek untuk memperoleh manfaat serta tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis ini. Jadi ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek pasar. Aspek pasar itu misalnya kita sudah sesuai belum sih dalam misalnya memproduksi sesuatu barang di suatu daerah. Atau kita juga bisa, contohnya yang pernah disampaikan Bu dosen itu, kira-kira musim panen itu kan misalnya setahun sekali atau setahun beberapa kali. Mungkin bisa aja pada saat panen itu kita beli, kemudian kita simpan untuk kita jual pada saat jauh dari masa panen. Ada juga aspek pemasaran. Oh ya, itu mungkin yang pertama tadi, saya pikir masuk di aspek pemasaran ya. Jadi aspek pasar itu kita juga misalnya saya harus jualan, buka kedai kopi di mall yang mewah dengan harga yang misalnya kita samakan dengan harga-harga yang di warung biasa 3.000, mungkin kayaknya kurang pas juga. Itu yang dimaksud dengan aspek pasar.
Ada juga aspek operasional. Jadi ada saat beroperasi banyak yang perlu dipertimbangkan. Ini masuk dalam aspek operasi. Kemudian ada aspek hukum, legalitas segala macam itu yang perlu dipelajari juga. Ada aspek manajemen atau organisasi, aspek keuangan ini juga penting. Bagaimana kita bisa membuat sebuah laporan keuangan, tentu kaitannya dengan perpajakan. Ada juga aspek sosial ekonomi, itu juga perlu dipertimbangkan juga atau dipikirkan. Misalnya kita mau buka usaha atau buka gudang atau buka pabrik di lahan di area-area yang dekat pemukiman warga, dan itu perlu diperhatikan juga, termasuk masalah AMDAL. Jadi banyak aspek yang bisa saya pribadi bermanfaat dalam mungkin bisnis saya. Jadi selain itu ada manfaat dari studi kelayakan bisnis ini. Jadi bisa melibatkan banyak pihak, baik itu investor atau pemerintah. Jadi laporan studi kelayakan bisnis akan membantu bisnis kita lebih mudah dikenali dan mengetahui berapa besar profit yang nantinya akan didapat. Sementara tujuan studi kelayakan bisnis ini sendiri adalah tentu dalam merintis sebuah bisnis, setiap pihak yang terlibat pasti ingin usahanya maju atau usahanya sukses. Maka saya berpendapat bahwa studi kelayakan ini dapat dijadikan petunjuk untuk mengukur apakah bisnis ini memiliki peluang yang berkelanjutan atau akan berhenti di titik tertentu. Jadi selain itu tujuannya adalah mempermudah perencanaan bisnis. Analisis kelayakan juga membuat pebisnis mampu merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan atau bagi seorang entrepreneur melaksanakan bisnis dengan program-program yang telah direncanakan sebelumnya, jadi lebih mudah untuk direalisasikan secara akurat sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jadi melalui hasil analisis tersebut, seorang pebisnis, terutama pebisnis pemula, bisa menilai dan melakukan evaluasi program apa saja yang memberikan keuntungan serta kerugian. Selain itu, memperkecil resiko kerugian. Tentu ada beberapa, termasuk ada resiko kerugian, tapi ini dengan adanya studi kelayakan ini, jadi memperkecil resiko kerugian. Jadi sebagai pebisnis perlu untuk mempersiapkan segala hal untuk mengantisipasi semua hal yang terjadi di masa mendatang. Studi kelayakan bisnis juga dapat digunakan untuk memperkecil resiko baik yang dikendalikan maupun yang tidak dikendalikan. Jadi contohnya yang tidak dikendalikan, tiba-tiba terjadi bencana alam dan segala macam, itu sudah sudah dipersiapkan bahasanya, walaupun tidak bisa dikendalikan. Ada risiko-risiko yang kemungkinan terjadi. Selain itu juga mempermudah pengawasan, berpedoman pada studi kelayakan bisnis ini. Ya, jadi pihak yang berwenang akan jauh lebih mudah melakukan pengawasan, baik pengawasan yang dilakukan dari internal maupun eksternal. Itu yang saya dapat selama 1 semester dalam mengikuti mata kuliah studi kelayakan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu dosen kami. Semoga ilmu yang khususnya buat saya yang pribadi yang saya dapat bermanfaat
bagi saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.